Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya ini paket dari salah satu subscriber teman-teman. Di paketnya sudah saya buka karena beliau menginginkan privasinya dirahasiakan. Ini power GT Lab tipenya NK14000. Ini menurut cerita user atau yang punya power itu kendalanya kalau input A itu dimasukin input teman-teman, terus channel A itu volumenya dibuka, jadi yang channel B itu klipnya nyala teman-teman. Jadi kalau yang A itu normal, channel A nya normal, channel B itu kalau dibuka volume di channel A itu klip yang di channel B menyala. Terus kalau input B nya itu dimasukin atau dikasih input atau dinyalakan, lalu dibuka volumenya, jadi suaranya itu serak teman-teman untuk channel B nya. Jadi ini kit yang channel B, di keluhannya seperti itu. Dan ini cuman dikirim kitnya saja, untuk pendinginnya ditinggal. Dan ini saya jelaskan teman-teman, jadi teman-teman yang suka main 2,7 atau 2 ohm, ini hanya sekedar saran teman-teman. Jadi kalau NK14000 itu, jadi ini bisa dilihat transistornya pakai MCL teman-teman. Sebentar saya fokuskan. Nah ini 21193 seperti ini. Untuk MOSFET nya ini, sebentar teman-teman, saya fokuskan teman-teman supaya jelas. Nggak kelihatan ya teman-teman ya. Ini tipenya TSK teman-teman, TSK 82N25. Jadi hanya menggunakan 2 set saja teman-teman. Makanya sekedar saran teman-teman. Ini kalau teman-teman yang suka main 2,7 atau 2 ohm, itu teman-teman bisa menambahkan satu set lagi teman-teman untuk MOSFET nya. Ini ditambahkan di sini. Ini sudah ada tempatnya, cuman tidak dipasang dari pabriknya. Itu menjaga biar lebih aman power kita teman-teman. Karena kalau 2 MOSFET memakai 82N25, kalau kita main 2,7 atau 2 ohm itu sangat ngeri teman-teman. Kalau mau lebih bagus lagi, MOSFET ini diganti memakai 102N30 yang original teman-teman. Itu dipasang per rel, itu tiga-tiganya dipasang semua, memakai 3 set. Itu pasti dijamin aman kalau untuk main 2 ohm atau 2,7. Oke, langsung saja kan saya cek power ini kendalanya di mana teman-teman. Saya pasang power supply-nya dulu. Oke teman-teman, untuk power supply-nya sudah saya pasang. Saya nyalakan power supply-nya teman-teman, untuk mengecek tegangan standby normal atau tidak.
tegangan standby di rel positifnya itu 45 volt. Nah ini sudah turun teman-teman, normal. Setelah start dia normal 8 volt. Tuh rel negatifnya 8 volt juga sama teman-teman. Untuk tegangan standby nya tidak ada masalah. Lanjut pengetesan bias. Ini rel positif keluar 0,23. Untuk rel negatifnya 0,49 teman-teman. Ini rel positifnya 0,23. Jadi selisih sangat jauh teman-teman. Untuk biasnya, oke, coba saya kasih input teman-teman, tapi ini tidak menggunakan speaker teman-teman. Saya cek dulu, saya buka volumenya, apakah standby nya mau naik teman-teman. Maaf, lampunya mati teman-teman. Jadi ini sudah saya pegang inputnya, ternyata tidak naik teman-teman. Untuk tegangan standby nya di rel positif, di rel negatifnya juga sama teman-teman. Di kendalanya seperti itu teman-teman. Ini tidak naik. Ini sudah saya buka volumenya, tetap nggak mau naik teman-teman. Nah ini penyebab power itu, kalau dibuka suaranya serak volumenya, terus gampang klip teman-teman. Oke, langsung saja cari permasalahannya teman-teman. Jadi kalau power class TD, contohnya tadi teman-teman, biasnya selisih jauh, terus dia tuh suaranya serak. Itu teman-teman bisa cek di sini teman-teman. Nih ada 2 transistor sama optocoupler ini. Yang bagian sini ini BC559, ini BC549. Ini teman-teman bisa cek di sini. Sering terjadi kerusakan di bagian sini teman-teman. Maka teman-teman harus cek. Sebentar teman-teman, saya cek dulu untuk transistor tersebut. Oke teman-teman, langsung cek transistornya. Saya ukur di sini teman-teman, dari atas saja. Nah ini teman-teman, terukur benar. Di transistor ini di kaki basis, salah teman-teman, di bagian kaki emitter sama kolektor basisnya itu short teman-teman. Bisa dilihat hambatannya 3 ohm, itu menandakan transistor tersebut short. Oke teman-teman, saya cabut dulu. Saya cabut transistornya. Saya skip dulu teman-teman, biar tidak terlalu lama durasinya nanti. Dan ini sudah saya cabut teman-teman. Ini itu transistor BC559. Saya tes setelah dilepas dari PCB. Bisa dilihat short teman-teman. Jadi transistor ini short.
Oke teman-teman, setelah ini teman-teman sudah saya ganti, setelah melakukan pergantian transistor yang rusak tadi, ada BC549 sama BC559. Langsung saja saya tes. Pertama kali tes tegangan standby teman-teman, saya nyalakan power supply. Nah, standby-nya sudah normal 8,2 volt rel positif, rel negatifnya 8,3. Sekarang coba cek biasnya, tadi selisihnya sangat jauh ya teman-teman ya. Ini rel positifnya 040, rel negatifnya 037. Oke, sudah hampir sama, sudah bagus teman-teman, karena ini belum nempel ke pendingin, maka biasnya belum imbang. Nanti kalau sudah nempel di pendingin, driver sama transistor finalnya pasti bias akan imbang teman-teman. Oke, coba cek. Tadi kan ketegangan standby-nya tidak mau naik teman-teman, itu penyebab suara serak. Jadi sekarang saya tes, ini standby-nya 8,3, saya pegang tuh untuk inputnya. Nah, sekarang sudah bisa naik inputnya, bisa dilihat teman-teman, saya pegang inputnya, dia naik, artinya trackingnya sudah normal. Coba rel negatifnya bagus. Nah, ini walaupun belum dites atau tidak dites menggunakan suara, ini saya pastikan normal teman-teman, karena tegangan standby-nya sudah naik atau trackingnya sudah bekerja. Jadi seperti itu. Oke, mungkin videonya cukup teman-teman. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman saja. Mungkin kalau teman-teman yang sudah ahli atau sudah senior, itu sangat mudah untuk mengerjakan kerusakan seperti tadi ya teman-teman. Tapi kalau masih pemula kayak saya teman-teman, itu masih banyak perlu belajar. Makanya ini hanya sekedar video buat referensi teman-teman kalau mendapatkan kasus yang sama. Dan di sini bukan saya sok pinter atau menggurui teman-teman, intinya kita belajar bareng teman-teman. Oke, mungkin videonya cukup, bisa disambung nanti ke video-video saya berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.